Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Kita mempelajari tiga lapisan utama bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sekarang, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Adakah yang berubah? Di tempat tinggal ibu, kini sawah yang terbentang luas berubah menjadi perumahan. Sungai yang awalnya jernih pun berubah menjadi kotor. Kita sadari atau tidak, alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti kita yang selalu bertumbuh dan berubah, dari kecil menjadi besar, dari yang rambutnya pendek menjadi panjang, dari yang bertubuh pendek menjadi tinggi. Lalu, bagaimana dengan lingkungan di sekitar kalian? Apakah dari dahulu keadaannya sama hingga saat ini? Coba jawab dan tulis pada kolom komentar di bawah ini ya anak-anak. Setelah menyimak video ini, kalian akan dapat mengetahui bagaimana permukaan bumi dapat berubah. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa permukaan bumi dapat mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Lalu, apa saja ya yang dapat menyebabkan hal ini terjadi? Mari bahas bersama. Perubahan permukaan bumi bisa disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam yang pertama ada pasang surut air laut. Pasang adalah ketika air laut mengalami kenaikan karena tertarik oleh gravitasi bulan, dan air laut mengalami surut atau turun karena sebagian airnya terkumpul di tempat lain yang mengalami pasang. Pasang surut air laut ini dapat menyebabkan erosi tanah di daerah pantai, karena air laut yang datang dan pergi dapat merusak garis pantai secara perlahan. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim atau cuaca dapat sangat mempengaruhi perubahan permukaan bumi. Karena kenaikan suhu yang ekstrim menyebabkan pelelehan es di kutub dan pegunungan hingga menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam pesisir dan wilayah rendah. Meningkatnya curah hujan dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan banjir yang lebih sering dan lebih parah. Sementara itu, kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan kekeringan yang dapat mengubah tanah subur menjadi gersang dan dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga, ada bencana alam. Contohnya gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan permukaan bumi yang semulanya bagus menjadi rusak. Bangunan-bangunan pun menjadi roboh. Kemudian letusan gunung berapi. Abu vulkaniknya, lava, lahar, uap panas, bebatuan, atau material lainnya mengakibatkan wilayah di sekitarnya berubah. Mulai dari reruntuhan bangunan dan tertimbunnya bangunan karena abu vulkanik. Selain itu, tumbuhan di sekitarnya pun akan mati karena panasnya lahar dan lava dari gunung berapi tersebut. Akan tetapi, setelah letusan mereda, wilayah di sekitarnya akan kembali pulih karena tanahnya akan menjadi semakin subur. Kemudian tsunami, gelombang laut yang sangat besar terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Tsunami ini menyebabkan lingkungan pesisir pantai yang semula tertata indah dan rapi menjadi rusak dan berantakan. Lalu longsor. Longsor terjadi karena tidak mempunyai tanah untuk menahan beban dari air yang terus-menerus menerpa. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tak mampu menampungnya air di dalam tanah. Kemudian angin puting beliung yang dapat merusak atau mengubah permukaan bumi karena benda atau perumahan yang dilalui angin ini akan hancur berantakan. Faktor manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Pohon atau tumbuhan berperan penting untuk meresap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat mengubah permukaan daratan dan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Yang kedua, pembakaran hutan. Manusia bisa dengan sengaja membakar hutan, tetapi hal ini juga bisa terjadi karena kelalaian manusia, seperti membuang putung rokok sembarangan atau meninggalkan perapian yang masih menyala di dalam hutan. Nah, yang ketiga, pembangunan perumahan. Banyak sekali perumahan yang menggerus hutan dan persawahan, sehingga menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi. Yang keempat, penambangan. Dalam waktu relatif singkat,
dapat mengubah bentuk tanah dan keadaan muka tanah. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, maka beresiko selain banjir juga tanah longsor, serta banyak lahan pertanian yang tertimbun lumpur akibat limbah galian tambang. Yang kelima, penggunaan bom untuk menangkap ikan. Karena hal ini dapat merusak terumbu karang dan juga banyak makhluk hidup yang akan mati dan permukaan laut pun menjadi tak indah lagi. Dari banyak faktor tersebut, banyak sekali dampak yang kita rasakan pada akhir-akhir ini. Banyaknya bencana alam, cuaca ekstrim, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga bumi kita dengan sebaik-baiknya, mulai dari diri sendiri. Sederhananya, kita bisa melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kita dan tidak melakukan pembakaran sampah, menghemat energi, juga masih banyak yang lainnya. Kita bisa mengajak teman-teman lainnya secara luas melalui poster menjaga bumi yang bisa kalian unggah melalui media sosial agar banyak yang tergerak dalam menjaga bumi kita yang indah ini. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.